Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Voltix akan mempresentasikan kemajuan pengerjaan proyek 4, yaitu pengembangan aplikasi mobile hingga ETS kemarin. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, itu anggota dari kelompok Voltix. Yang pertama ada Dava Algifari dengan NIM 3 digit NIM akhir 038, kemudian ada Muhammad Rehan Pratama dengan 3 digit akhir 055. Kemudian ada saya, yaitu Tresnardi Fatur Ramdan dengan 3 digit NIM akhir 062. Baik, selanjutnya saya di sini Dafal Givari dengan 3 digit 5038 akan menyampaikan tugas-tugas yang saya kerjakan. Yang pertama adalah membuat fitur simulasi konsumsi listrik, lalu yang kedua ada membuat fitur mencari informasi perangkat menggunakan Google Lens, lalu ada integrasi dengan database Cloudinary untuk menyimpan gambar, lalu ada integrasi dengan Serap API Google Lens untuk pencarian, dan yang terakhir adalah integrasi semua fitur. Selanjutnya untuk tugas saya, Muhammad Rehan Pertama dengan 3 digit NIM akhir 055. Yang pertama itu ada inisialisasi, room database, kemudian dilanjut dengan merancang desain UI UX, lalu, ada proses integrasi dengan Firebase, kemudian, setelah itu juga, ada integrasi lagi antara Firebase dengan room database-nya, dan membuat fitur login dan register. Suara kamu nggak ada. Di ini aja ada bentar di-cut terus dibalikin lagi ke yang setelah Rehan, oke? Sini. Oke, oke, start. Kemudian untuk tugas-tugas saya sendiri, Tresnardi Fatur Ramdan, yaitu yang pertama dari tahap perancangan, yaitu saya membuat use case model. Kemudian saya juga merancang entity relationship diagram yang digunakan sebagai skema database. Lalu saat implementasi saya membuat screen onboarding dan juga fitur input data perangkat. Kemudian terakhir saya juga terlibat dalam proses integrasi semua fiturnya. Selanjutnya yaitu ada deskripsi singkat mengenai apa itu Voltix. Aplikasi Voltix merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pengurus rumah tangga, pemilik rumah atau bangunan baru, dan pemilik perusahaan atau bisnis untuk mengetahui secara detail biaya listrik yang harus dikeluarkan untuk setiap barang elektronik yang mereka miliki. Juga total tagihan listrik yang perlu dibayarkan, rekomendasi untuk menghemat listrik berdasarkan barang-barang yang mereka miliki, dan juga dapat melakukan simulasi konsumsi listrik dengan menambahkan barang baru dan menggunakan barang yang lama, tuh. Selanjutnya ada penjelasan tentang arsitektur aplikasi Voltix ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rehan Pratama. Saya persilahkan. Baik, untuk mengenai desain atau arsitekturnya, Voltex ini, dibangun menggunakan arsitektur MVVM atau model view model dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, yang dimana arsitektur ini dipilih, dikarenakan dapat memisahkan secara jelas antara logika, presentasi, logika bisnis, dan juga datanya, sehingga menghasilkan kode yang lebih terstruktur, mudah diuji, dan mudah di-maintenance juga. Nah, kemudian ada prinsip arsitektur yang diterapkan. Yang pertama itu ada separation of concern, yang dimana kita berusaha untuk memisahkan, tanggung jawab antar komponennya atau antar kelasnya. Kemudian ada dependency inversion, yang dimana komponen, tingkat tinggi tidak bergantung pada detail implementasi. Kemudian ada single responsibility, lagi-lagi ya satu tanggung jawab untuk satu kelasnya. Nah, kemudian ada reactive programming, yang dimana menggunakan aliran data yang reaktif untuk komunikasi antar komponen. Next.
Kemudian untuk prinsip arsitektur yang lain, terutama komponen utamanya, yang pertama itu ada model, yang di mana model ini merupakan layer layer data dan bisnis aplikasi yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dan menyimpan data dari berbagai sumber, baik itu secara lokal dan juga remote. Pada aplikasi Voltix, ini mencakup seperti entity, kemudian ada DAO, kemudian ada repository, database, dan API service. Yang kedua, ada view, yang dimana view ini merupakan layer tampilan yang fokusnya pada representasi visual dan interaksi pengguna, diimplementasikan menggunakan Jetpack Compose untuk membangun UI secara deklaratif. Kemudian view hanya bertanggung jawab menampilkan data dan meneruskan interaksi pengguna ke view model. Yang ketiga, berkaitan dengan view model, yang dimana dia bertindak sebagai penghubung antara view dan model, yang dimana perannya juga menyiapkan dan mentransformasi data dari model ke format yang siap ditampilkan oleh view. View model juga memproses input dan event dari view, kemudian menjalankan logika bisnis yang sesuai melalui model. Yang terakhir ada dependency injection, yang dimana kita menggunakan Dagger atau Hill dalam menyediakan dependensi ke seluruh aplikasi. Fungsinya adalah memisahkan pembuatan objek dan penggunaan dan memungkinkan adanya modularitas serta testability yang lebih baik. Nah, kemudian untuk gambaran dari diagram arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Nanti view akan komunikasi ke view model, dari view model diteruskan ke repository, dari repository nanti bisa terhubung dengan database, dengan Firebase, dan juga API lainnya. Yang pertama kita akan membahas soal fitur yang setelah dibuat selama ETS, yaitu fitur autentikasi, yang dimana Voltix mempunyai fitur autentikasi untuk menyediakan account, login dan juga register, yang dimana dengan akun ini nantinya aplikasi dapat digunakan oleh banyak user sehingga ada semacam personalisasi yang dilakukan pada aplikasi tersebut, seperti pemilihan tipe atau jenis listrik, data perangkat, hasil simulasi, profil, dan lainnya. Dan nanti uh, ketika user menggunakan aplikasinya, ya dia bisa punya banyak akun juga gitu. Nah, terkait dengan autentikasi, salah satu teknologi yang kita pakai itu merupakan file-based authentication. Jadi, Voltex ini menggunakan salah satu fitur di Firebase namanya Firebase Authentication. Dengan Firebase Authentication ini tuh user dapat melakukan login ataupun register menggunakan akun Google. Namun bukan hanya dengan akun Google saja, tentunya user juga bisa login dan register menggunakan email atau password seperti biasanya. Baik, selanjutnya yaitu ada fitur yang kedua, yaitu input data perangkat. Di sini pengguna nantinya akan dapat mendaftarkan barang yang mereka miliki, yaitu seperti namanya, daya listrik yang digunakan, kategori perangkat tersebut, juga waktu penggunaannya. Nantinya dari data-data tersebut akan dihasilkan kalkulasi penggunaan dan biaya listrik berdasarkan semua data yang telah dimasukkan. Biaya listrik ini dihitung dengan memperhatikan konsumsi listrik masing-masing barangnya, yaitu daya dalam satuan wattnya dikalikan dengan total jam pemakaian dibagi dengan 1000. Kemudian semua perhitungan konsumsi listrik barang ini akan dijumlahkan dan dikalikan dengan tarif listrik yang sebelumnya telah dipilih oleh pengguna untuk menghasilkan prediksi tarif, biaya listrik yang harus mereka bayarkan, begitu. Selanjutnya untuk fitur yang ketiga ada simulasi konsumsi listrik. Jadi untuk fitur ini nantinya pengguna dapat melakukan simulasi penggunaan daya listrik berdasarkan perangkat elektronik yang mereka miliki. Untuk mekanismenya sendiri,
akan dimulai dengan menyalin data barang elektronik yang telah terdaftar sebelumnya ke dalam tabel data barang simulasi. Setelah data berhasil disalin, pengguna dapat melakukan kustomisasi data simulasi seperti yang pertama menambah barang baru dengan besaran watt tertentu, lalu mengedit data barang yang telah disalin, atau dapat menghapus perangkat yang tidak diperlukan. Nantinya, perubahan yang telah dilakukan akan dibandingkan dengan data barang asli, sehingga pengguna dapat mengetahui apakah konfigurasi perangkat listrik yang baru masih sesuai dengan batas daya listrik maksimum yang dimiliki atau tidak. Jika tidak, maka nantinya akan diberikan peringatan. Selanjutnya, pengguna juga dapat menentukan rentang waktu simulasi untuk melihat apakah perangkat-perangkat tersebut masih kompatibel terhadap kapasitas daya listrik total, lalu total konsumsi daya listriknya, dan yang terakhir, estimasi biaya listrik berdasarkan tarif yang ada. Nah, dari dua fitur yang tadi telah dijelaskan, teknologi yang kita gunakan dalam proses pengembangannya adalah Room Database sebagai solusi utama untuk manajemen data lokal. Room ini dipilih karena dapat menyediakan abstraksi di atas SQLite yang memungkinkan kami untuk mengelola data dengan cara yang lebih aman, efisien, dan terintegrasi dengan arsitektur MVVM model VUV model. Dengan memanfaatkan data akses objek yang disediakan oleh Room, kami dapat memisahkan logika akses data dari komponen UI sehingga mendukung prinsip clean arsitektur dan meningkatkan maintainability code. Selain itu, penggunaan Room juga dapat memudahkan kami dalam melakukan query, insert, update, dan delete data melalui pendekatan deklaratif menggunakan anotasi yang tidak hanya mempercepat proses pengembangan, tetapi juga dapat mengurangi potensi bug pada proses manipulasi data. Dengan demikian, Bloom Database berperan sangat penting dalam memastikan integritas dan konsistensi data lokal dalam fitur tadi. Berikutnya, fitur yang keempat adalah mencari informasi perangkat menggunakan Google Lens. Fitur ini menggunakan teknologi yang mirip dengan Google Lens, di mana nantinya pengguna dapat mengambil foto suatu perangkat dan sistem akan menampilkan nama barang serta estimasi daya dengan besaran wattnya secara otomatis. Untuk cara kerja fitur ini secara garis besar, nantinya adalah pengguna mengambil gambar perangkat elektronik melalui kamera, lalu gambar tersebut akan diproses dengan MLKit Image Labeling, lalu gambar diunggah ke Cloudinary, selanjutnya dilakukan pencarian menggunakan API Serep API, dan terakhir akan ditampilkan dalam bentuk list yang bisa langsung terlihat. Namun, untuk sekarang sendiri, datanya ini belum bisa kita langsung masukkan ke data barang, harus masih manual dan akan dikembangkan di milestone selanjutnya. Untuk fitur mencari informasi perangkat menggunakan Google Lens ini, kita menggunakan 4 teknologi. Yang pertama adalah kamera X atau intent kamera Android. Jadi teknologi ini merupakan bagian dari fitur Android yang mengizinkan pengguna menangkap foto ataupun gambar dalam konteks ini merupakan gambar perangkat secara langsung dari perangkat mereka. Lalu yang kedua ada Google MLKit, Image Labeling. Jadi MLKit ini merupakan sebuah library machine learning dari Google yang menyediakan fitur image labeling untuk mengembalikan label objek dari gambar input yang telah kita foto tadi. Selanjutnya, ada Cloudinary. Cloudinary ini merupakan layanan penyimpanan dan manajemen media berbasis cloud yang digunakan karena menawarkan layanan gratis dan mudah diintegrasikan. Selanjutnya ada Serep API. Di sini kita gunakan untuk Google Lens API-nya. API ini nantinya menerima URL gambar dan mengembalikan hasil pencarian visual yang berisi nama barang, deskripsi, serta informasi daya listrik yang tersedia. Baik, untuk selanjutnya, di sini kita akan melakukan demo aplikasi. Baik, selanjutnya di sini kita akan langsung melakukan demo aplikasi. Kita buka aplikasinya. Nah, pertama-tama di sini kita akan ditampilkan berupa formulir buat login. Untuk mempercepat waktu, di sini kita memasukkan email yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Nah, nantinya setelah kita berhasil login, di sini kita diberikan sebuah option untuk memilih jenis listrik. Di sini tersedia 900 VA sampai 3500 VA.
Di sini kita contohkan, kita memilih jenis listrik sebesar 1.300. Nantinya di sini kita akan langsung dialihkan ke data perangkat. Di sini data perangkatnya masih kosong karena ini aplikasinya baru kita install. Langsung saja di sini kita coba memasukkan data perangkat, contohnya lampu kamar dengan daya kita contohkan 25 watt. Di sini untuk kategori perangkat disediakan ada 3 option. Yang pertama kritis, lalu optional, dan juga intermittent. Di sini kita pilih intermittent aja. Nah, selanjutnya di sini kita juga diberikan pilihan untuk memilih waktu nyala dan waktu mati. Sebagai contoh, untuk lampu kamar sendiri kita bakal nyalain dari jam mungkin jam 6 sore dan akan mati di jam 6 pagi. Nah, di sini nantinya akan dihitung durasi dari waktu nyala dan waktu matinya, yaitu sebesar 12 jam. Jika sudah merasa cukup, di sini kita bisa tekan tombol simpan perangkat dan nantinya akan langsung masuk ke tabel data perangkat. Nah, selanjutnya kita ke fitur yang kedua. Baik, selanjutnya di sini ada fitur simulasi konsumsi listrik. Nah, di page ini tuh nantinya bakal ditampilkan informasi mengenai total daya, total konsumsi, dan estimasi biaya. Dan di sini juga akan ditampilkan daftar perangkat yang kita miliki sebelumnya. Dan di sini kita itu dapat melakukan kustomisasi terhadap data yang kita miliki. Kita bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Nah, baik di sini kita coba lakukan penambahan data. Contohnya kita masukin colokan dengan daya 100 watt, kita tambahkan. Nah, untuk penambahan data, jika kita sudah menambah tadi, bakal langsung masuk ke daftar perangkat. Nah, daftar perangkat yang ada di sini tuh tidak akan mengganggu data perangkat yang ada di page sebelumnya, yaitu yang data perangkat asli. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengedit daya dan juga jam pakai pada daftar perangkat yang ada di sini. Contohnya, sini kita contohkan, kita ubah menjadi misalnya 10 watt, jamnya kita ubah sampai jam 5. Nah, di sini jamnya berubah, jadi jam pakainya jadi 11 jam, dayanya jadi 10 watt. Nah, perubahan yang kita lakukan ini otomatis akan memengaruhi hasil simulasi energi, total dayanya, total konsumsi, estimasi biaya, dan juga di bawah sini akan ditampilkan perbandingan sebelum dan sesudah. Di sini terdapat keterangannya, ada tabelnya, lalu terdapat juga selisih dengan penggunaan sebelumnya. Lalu di bawahnya, di sini terdapat juga fitur simulasi detail, di mana kita dapat melakukan simulasi berdasarkan rentang waktu. Di sini bisa kita pilih untuk rentang waktunya ada harian, mingguan, atau bulanan. Di sini kita contoh mingguan, kita 3 minggu. Nanti akan secara otomatis menghitung total daya hasilnya berapa, total konsumsinya berapa, dan estimasi biayanya. Selanjutnya, semua data di sini bisa kita download PDF-nya. Nah, nantinya akan masuk ke folder download. Selanjutnya, di sini ada fitur pemindai elektronik atau mencari informasi barang elektronik dengan Google Lens. Sebagai contoh, di sini kita langsung pakaikan saja. Kita akan mengambil foto barang elektronik yang dimiliki. Kita pakai flash agar gambar terlihat dengan jelas. Baik, di sini kalau udah gambarnya sudah terlihat jelas, bisa kita confirm di sini. Lalu kita tinggal tunggu. Nah, nantinya di sini langsung tampil nih hasil dari identifikasi gambar yang telah kita ambil tadi. Di sini contohnya ada Chris hair dryer 600 watt. Nah, jadi dari gambar ini kita itu bisa tahu nih jenis perangkatnya itu apa dan dayanya berapa. Nah, nantinya kita bisa langsung masukin data ini secara manual ke input perangkat. Nah, nantinya fitur ini tuh akan dikembangkan lagi sehingga
pengguna nantinya tidak perlu memasukkan input data secara manual, tetapi dapat langsung otomatis masuk ke data perangkat. Oke, baik. Di sini ada, repository dari GitHub yang kami gunakan untuk commit history-nya. Di sini kami juga, mengerjakan pekerjaan masing-masing di, branch-branch tersendiri gitu. Yang pertama di sini ada branch EXP 1, yaitu di sini digunakan untuk melakukan pengerjaan dari, fitur input data yang dilakukan oleh saya. Kemudian ada branch kedua, itu di sini ada branch yang digunakan untuk mengerjakan fitur, simulasi oleh rekan saya Dava. Kemudian yang keempat, di sini juga, branch milik pekerjaan rekan saya, yaitu fokusnya di, fungsi fitur pencarian perangkat menggunakan Google Lens. Kemudian yang kelima, di sini ada pengerjaan, input data integrasi fitur-fitur sebelumnya juga dengan input data yang dilakukan oleh rekan saya juga, Dava. Nah, di sini ada branch yang digunakan untuk, integrasi pertama yaitu fitur-fitur input data, eee, simulasi dan pencarian menggunakan Google Lens. Di sini ada branch untuk pengerjaan lagi, screen atau fitur simulasi oleh saya dan Dava karena, terdapat beberapa perubahan yang, memerlukan pengerjaan, refactoring dan, eee, pengerjaan ulang dari, fitur simulasi itu sendiri. Jadi membuat branch terpisah agar tidak mengganggu branch yang sebelumnya. Di sini di sini kemudian ada, eee branch untuk, di sini ada branch untuk, penggabungan integrasi dari semua fitur-fitur yang telah dikerjakan, yaitu termasuk juga fitur dari login dan register serta integrasi autentikasi dengan Room oleh rekan saya Raihan dan juga fitur-fitur yang tadi telah saya sebutkan, yaitu input data, simulasi, dan pencarian perangkat menggunakan Google yang dikerjakan oleh saya dan Dava. Nah, di sini terakhir ada branch dev 1 yaitu, branch yang digunakan untuk, integrasi akhir yang kami gunakan untuk, eee, demo aplikasi yang sebelumnya telah kami lakukan dan, yang kami serahkan untuk milestone pertama yaitu, pengumpulan proyek 4 di ETS semester ini. Baik, mungkin sekian dari presentasi, progres pengerjaan proyek 4 kami, yaitu aplikasi Voltic hingga milestone pertama, yaitu ETS kemarin. Mungkin kami tutup saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.